Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mister akan membahas tentang tugas pertama yang telah Mister bagikan kepada siswa-siswa sekalian. Di sini yang pertama akan Mister jelaskan terlebih dahulu tentang penggunaan atau penerapan daripada simple present tense. Sebenarnya ini sudah Mister sampaikan di channel YouTube Mister yang sudah Mister bagikan linknya. Silahkan cek videonya, ada 2 video yang sudah Mister bagikan. Yang pertama mengenai simple present tense itu sendiri, yang kedua yaitu tentang bagaimana peletakan S atau IS. Jadi cara mengubah kata kerjanya menjadi S, ada tambahan S atau IS. Nah, di sini akan Mister ulas kembali ya, secara detail. Yang pertama dilihat di situ ada sebuah tabel yang berisi ada subjek, di kolom kedua ada do, does, dan S atau IS. Yang pertama ada subjek. Subjek kita ketahui adalah pelaku dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya, saya pergi ke sekolah setiap hari. Saya itu adalah subjek, artinya pelaku. Pergi itu adalah kata kerja, ke sekolah itu adalah objek, artinya tujuan daripada pelaku akan melakukan suatu tindakan tersebut. Nah, di sini subjek kita tahu dalam bahasa Inggris ada I, bacanya I ya, artinya saya, you, kamu, they, mereka, we, artinya kami atau kita. Nah, di sini ada plural atau jamak. Plural itu artinya jamak. Jamak lebih dari satu. Contohnya misalnya ada sapi-sapi, kerbau-kerbau, siswa-siswa, guru-guru. Lebih dari satu itu namanya plural, yaitu jamak. Contoh misalnya kalau dalam bahasa Inggris gampang, tinggal ditambahin S aja di dalam kata bendanya. Contoh misalnya students, di situ kita lihat ada teachers, tambahin S saja, pens, pena-pena, computers, komputer-komputer, women, dan men. Di sini kalau misalnya kita ingin mengatakan wanita-wanita artinya lebih dari satu, kita hanya merubah kata A. Kalau tunggalnya itu woman, tulisannya woman, bacanya woman. Kalau di sini ganti E, bacanya women. Dan men. Men artinya laki-laki. Kalau lakinya cuma satu, artinya seorang laki-laki, yaitu menggunakan A. Di situ hurufnya man. Kalau lebih dari satu menggunakan E, yaitu men. Nah, kata benda atau subjek Ayu, Dewi, dan plural yang barusan Mister sebutkan itu menggunakan do. Ya, di situ menggunakan do. Terus di sini kata kerjanya tidak ada tambahan S atau IS, jadi tidak ada tambahan apapun, begitu ya. Selanjutnya yang bawah itu row yang kedua ada he, artinya dia laki-laki, she dia perempuan, it itu ini atau itu, menerangkan kata benda, bisa hewan ya atau kata benda. Di sini singular yaitu tunggal. Seperti misalnya sebuah buku, sebuah pena, sebuah kertas, sebuah meja, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Jadi tidak perlu ada tambahan S ya di akhir kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada stripnya. Misalnya buku, strip buku, buku-buku, lebih dari satu. Nah, dalam bahasa Inggris ini tidak perlu, jadi tidak, hanya menghapus S-nya saja. Jadi student, siswa, teacher, guru, pen, pena, komputer, komputer, woman, artinya seorang perempuan, man, seorang laki-laki. Ya, jadi itu termasuk singular atau tunggal. Dan di situ menggunakan does, dan kata kerja ada tambahan S atau IS. Oke, ini harus diingat, tabel ini adalah sebuah kunci yang akan menjelaskan nantinya, akan selalu digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi harus diingat penggunaannya ya. Oke.
Di sini kita lihat task 5 kemarin, dan di sini sudah Mister tuliskan. Di sini ada 1 sampai 10. Mister akan menjelaskannya secara ringkas. Yang pertama ini soalnya, dan di sini Mister sudah jawab. Coba dilihat nomor 1. Di sini tugas kalian hanyalah mengubah yang di dalam kurung ini, listen, cry, have, dan seterusnya yang ada di dalam kurung di akhir ini diletakkan di kalimatnya ini ya, di titik-titiknya ini diisi dengan kata kerja yang ada di samping-samping ini. Nah, diletakkan dan dirubah apakah ada s atau is-nya atau tidak ya, cuman begitu saja. Jadi kan harus menyocokkan dengan subjek. Contoh misalnya nomor 1, students. Di sini students jamak atau tunggal? Karena ada s-nya berarti jamak ya, lebih dari 1. Siswa-siswa. Jadi siswa-siswa selalu mendengarkan guru ya. The students always listen to their teacher. Jadi siswa-siswa selalu mendengarkan gurunya. Jadi siswa-siswa di sini ada s atau tidak? Karena ini jamak berarti ada s-nya atau tidak? Tidak ya. Coba lihat kembali tabelnya. Jadi kalau jamak tuh di sini plural, jadi kata kerjanya itu tidak ada tambahan s atau is. Jadi students listens ya, the students listen. Coba kita lihat nomor 2. The baby usually cries when he is thirsty. Jadi bayi biasanya menangis ketika dia haus. Nah, di sini bayi itu biasanya menangis. Subjeknya yaitu bayi. Bayi di sini jamak atau tunggal? Ada s-nya atau tidak? Di sini tidak ada ya, bayi, baby. Kalau ada s-nya, babies berarti jamak ya. Di sini baby tunggal, tidak ada tambahan s-nya ya, berarti tunggal. Oleh karena itu kata kerjanya harus ada tambahan is-nya. Penggunaan is-nya di sini coba dilihat di YouTube Mister, sudah Mister jelaskan bagaimana cara peletakan huruf is, atau di sini kan cry, CRY seharusnya kan ada y-nya, tapi kok di sini merubah menjadi es. Dilihat di YouTube Mister ya, cek kembali bagaimana cara peletakannya. Yang jelas di sini baby itu tunggal, bayi itu 1, bukan babies, jadi tidak lebih dari 1, hanya 1. Jadi kata kerjanya ada tambahan is-nya. Dilihat di tabelnya, di sini termasuk singular karena tunggal dia, bayinya 1. Jadi kata kerjanya ada tambahan s atau is. Nah, untuk selanjutnya silahkan cek sendiri. Untuk nomor 5 di sini the women's ini salah ya, jadi jangan diikuti yang di LKS itu karena ada kesalahan. Women's ada salah ketik, seharusnya ini tidak ada s-nya, karena kalau wanita-wanitanya lebih dari 1 itu hanya mengganti huruf a menjadi e. Jadi woman itu untuk tunggal, woman menggunakan e itu menjadi jamak lebih dari 1. Oke. Selanjutnya kita lihat task 6-nya di sini. Ini pertanyaannya sudah Mister ketikkan di sini. Dilihat, tinggal ini menyusun kalimat saja ya. Gampang, silahkan dicek dengan jawaban kalian, tapi sudah Mister koreksi tentunya, jadi tidak bisa diotak-atik ya. Jadi itu yang dapat Mister sampaikan. Silahkan belajar lebih giat lagi. Jika ada kesalahan, mohon untuk diperbaiki untuk kemudian hari, karena ini sangat penting, akan beruntut untuk selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.